Tes 1 2. Oke. Masuk. Sudah on ta? Wis mbok on nggih. Ya. Ndak, tes suara dulu. Oke, dah. Bagus kok. Tidak ada yang berubah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan membuat podcast tentang ojo nyebut nama seseorang ya. Kelahiran Nabi Muhammad SAW berkenaan kebetulan ini sekarang bulan Maulid yang akan kita bahas bersama Kang Teddy. Pemirsa channel Nur Petunjuk Kecerdasan. Jadi gimana Kang? Cerita tentang kelahiran Nabi Muhammad SAW itu yang panjenengan pahami dari Al-Quran surat Muhammad. Terima kasih atas kesempatan, kesehatan, dan sampai sekarang sang keberadaan, sang kehadiran, sang pemberi daya, sang pemberi hidup. Kita sesungguhnya tidak bisa apa-apa, tidak bisa berdaya tanpa adanya sumber hidup dan sumber daya dari sang pencipta itu sendiri. Itulah sesungguhnya realitas kecerdasan alam tanpa batas dan sumber dari segala sumber aneka ragam warna yang ada di alam semesta ini semua, sehingga memberikan hidup kepada jiwa-jiwa yang ada di seluruh alam semesta ini. Bismillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim fil qail kitabihil karim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bim muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Rabbi srohli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Terima kasih pada malam yang sangat berbahagia ini. Kita akan mengawali musyawarah kita ya, membahas salah satu ayat dari Al-Quran, firman-Nya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'ana huda linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Sesungguhnya kalau kita membicarakan tentang Al-Qur'an, itu kita harus memahami dulu sebetulnya bahasa yang dipakai di dalam Al-Qur'an itu bahasa apa. Karena Al-Quran itu sebetulnya sumbernya dari lisanun Arabiyyun. Lisanun Arabiyyun itu bukan berarti Arab, tapi bahwa dalam sebuah sejarah Al-Quran itu dulu diturunkan memang di Arab. Jazirah Arab. Dan kebetulan yang dipilih oleh Allah sebagai kenabian dan kerasulan juga orang dari Arab. Makanya kemampuan menerjemahkan awalnya, karena yang menerima orang sana, maka menjadilah bahasa Arab itu. Tapi kalau kita menyadari bahwa yang dikatakan lisanun Arabiyyun itu sebetulnya bukan Arabnya itu. Tapi bagaimana Al-Quran itu bisa kamu fahami di dalam dirimu sebagai petunjuk. Karena Al-Quran itu sesungguhnya datangnya di dalam dirimu, mengobservasinya di dalam dirimu, adanya di dirimu yang bisa membuktikan dirimu sendiri, dan yang bisa merasakan adalah kamu sendiri dengan realitas yang ada kamu hadapi setiap tingkah hidupmu itu. Sehingga disitulah Al-Quran itu dari pembukaan awal tadi, Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'ana huda linnasi, petunjuk bagi seluruh manusia, tidak ada pengecualian. Artinya apa? Bukan petunjuk untuk nabi sesungguhnya, juga bukan untuk petunjuk untuk rasul. Makanya nanti ada kerasulan dan ada kenabian, dan itu nanti difatroh. Di dalam bahasa Al-Quran di fatroh itu dibatasi karena kenabian dan kerasulan itu adalah petunjuk dari Allah, ditunjuk langsung. Seperti itu. Makanya itu nanti ada bahasa ba'ats dan arsalah di situ. Nah, nanti kalau pengen membahas lebih spesifik lagi itu bisa, tapi artinya kita bahas dulu bahwa sesungguhnya alam semesta karena penciptaan langit dan bumi, keterpisahan langit dan bumi yang awalnya sesungguhnya bersatu padu, dipisahkan ini untuk membuat dimensi lain yang di situ nanti melibatkan sebuah kehidupan dan penghidupan. Disitulah nanti akhirnya ada peraturan. Disitulah nanti munculnya larangan dan perintah dari Allah. Sesungguhnya di situ karena itu untuk membatasi. Biar apa? Karena manusia diciptakan itu dari tanah, maka unsur tanah itu kalau tidak ada larangan dan perintah, sifat alamiahnya tanah apa? Tuh? Sebagai contoh kasus saja ya, contoh kasus yang bisa kita hadapi. Tanah itu kalau kita biarkan terbengkalai, apa yang akan muncul di situ? Tumbuhan semak belukar. Semak belukar. Kalau sudah tumbuh semak belukar, maka akan tumbuh fauna. Yang fauna juga akan berbahaya, banyak ularnya, banyak gulmanya, yang membahayakan dengan kehidupan yang lain. Karena mengapa? Di situ tidak ada larangan dan aturan yang saling membatasi. Dengan adanya agama, dengan adanya risalahnya Allah ini, sesungguhnya itulah batasan yang harus kita pelajari. Dengan apa? Ya dengan pendengaran kita. Setelah dengan pendengaran kita berarti dengan basiron kita. Artinya apa? Kalau kita sudah mendengarnya di mana? Ya di dalam diri kita. Dari mana ayat itu? Ya tulisan diri kita itu sendiri. Itu. Makanya cara mengobservasinya gimana? Bukan dari luar kamu tarik ke dalam, tapi sesuatu yang dari dalam ini kita olah di dalam diri kita. Nah, nanti kamu akan menemukan maknanya itu gitu loh. Makanya nanti akan muncul kefahamanmu karena kamu dikasih itu tadi pengrungu, kawruh makrifat, akal, faham, kalam. Ada 5. Di dalam dirimu nanti disebut panca indera, pengrungu dari pendengaran. Kalau kamu sudah mendengarkan sesuatu, maka akan kamu buktikan dengan penglihatanmu.
contoh kasus gini, kamu dengar burung terkuku, maka akan kamu lihat, oh burung terkuku seperti ini. Kalau mendengar terkuku berarti burungnya seperti ini. Nanti kalau ada burung yang dibungkus, ini terkuku, Pak, kamu pasti akan buka. Bener terkuku tuh ini. Jangan-jangan nanti burung lain, tapi diisi suara terkuku. Karena mengapa? Kamu pasti akan membuktikan apa yang telah kamu dengarkan dengan cocok apa enggak antara apa yang kamu dengarkan itu tadi dengan wujud yang aslinya itu. Karena nanti untuk membuktikan esensi dan substansinya itu gitu loh. Nah, Al-Quran itu sesungguhnya seperti itu. Jadi tidak bisa sekedar karena kamu baca, kamu memahami, tidak bisa. Karena sesuatu pesan, kalau kita baca, belum tentu kamu akan memahami isi pesan. Apa yang dipesankan itu dari surat yang kamu baca. Sebetulnya seperti itu, Al-Quran itu batasannya. Makanya saat si Ahmad, beliau itu apa istilahnya ya, berkholwat di Gua Hira itu, maka oleh Allah apakah si Ahmad itu tahu-tahu dituruni kitab atau dituruni tulisan running text, kan juga enggak. Kan saya itu belum itu ada itu gitu loh. Jadi yang surat pertama yang diturunkan oleh Allah adalah surat Alaq ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu. Nah, tapi dia ditaruh di juz 30-nya. Kalau umul kitab itu sesungguhnya bukan termasuk surat Al-Qur'an, tapi dia umul kitab. Karena Fatihah itu benar firman-Nya Allah, tapi bukan milik Allah, bukan untuk Allah. Itu firman yang telah diberikan kepada linasinya, manusianya. Terbukti apa? Masa si Gusti Allah minta petunjuk? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Masa Allah minta petunjuk sendiri dengan Allah? Kan tidak. Tidak akan sinkron ini. Karena di dalam surat Al-Quran, di dalam surat Fatihah, itu ada beberapa ayat dari yang pertama, surat, dari ayat pertama sampai ke-7, itu nanti sebetulnya bentuk dialogis itu sebetulnya. Itu kalau mau menerangkan itu loh ya. Tapi kita membahas awalnya dari sini dulu. Mengapa Al-Quran itu kok bisa menjadi petunjukmu gitu loh. Dan ternyata Al-Quran itu adalah juga merupakan tulisanmu sendiri. Sejak awal saya menerangkan seperti itu. Itulah Al-Quran. Makanya, dan setiap apa yang telah dijadikan oleh Allah di dunia ini, di alam semesta ini, punya kecerdasan masing-masing sebetulnya. Tanpa ada yang memerintah. Karena kecerdasan itu menempel di setiap apa yang dinamakan hidup itu tadi. Tapi kalau sudah mati tidak punya kecerdasan. Saya contohkan konkretnya begini. Saat ada tanaman tumbuh, dia di samping tembok, maka tanaman itu tidak akan tumbuh ke atas. Dia akan mencari sinar matahari di mana. Dia pasti akan condong ke sana. Itulah kecerdasan betulnya. Di alam semesta yang telah bisa kamu amati. Dan itu bukti. Itulah realitasnya Allah. Seperti kita hidup ya. Kita menemui pagi, sore, siang, malam. Ini apakah kita bisa meloncat? Setiap aktivitas kita yang kita jalani ini tadi, mulai kita ketemu sampai detik ini, apakah bisa kamu meloncat 1 detik pun? Kan semua kamu alami. Apakah bisa saat kamu kesini menggunakan kakinya istrimu? Katanya pasangan hidupmu. Menggunakan kakinya anakmu? Kan tidak bisa. Ternyata harus kamu sendiri yang melakukan. Karena tidak ada pertanggungjawaban yang bisa kamu alihkan. Pertanggungjawaban ketauhidan terhadap Allah itu seperti itu. Tidak bisa tanggung renteng. Tidak bisa jamaah. Ini karena ini lembaran baru, Quran baru diriset. Bukan saya tidak punya pertanyaan dan mau membahas, tidak. Karena ini ya harus benar-benar baru. Jadi karena saya ngeriset, banyak saya mau bertanya, tapi saya batalkan pertanyaan itu karena saya tahu ini
fikroh lama. Nah, karena saya tahu ini adalah sesuatu yang baru, jadi saya urungkan pertanyaan itu. Karena nanti membawa fikroh lama lagi, artinya pikiran-pikiran masa lalu. Jadi sesuai dengan arahan bahwa ketika Nabi Muhammad berkhalwat. Iya, si Ahmad gitu aja. Ya, Karena Ahmad, Nabi nanti berproses dengan Muhammadnya itu. jadi seorang Ahmad Betul. dari Bani Ya, Bani Hasim. Quraisy, Bani Hasim, Bani Hasim. Bani Hasim Arab Betul. Ya. itu berkhalwat. Kemudian dia dikasih wahyu Ya, pertama, petunjuk. Ya. petunjuk. Kalau saya pakai yang lalu banyak sebenarnya. Cuman karena ini harus menggunakan bahasa yang memang ini reset baru, artinya tidak pakai pikiran-pikiran. Saya mencoba apa yang vibrasi malam ini yang disampaikan itu yang coba saya pantulkan balik. Jadi ketika Ahmad mendapat wahyu dari Allah, Iya. lewat perantaraan kan, Ya, pasti. nah, Si malaikat Jibril kan, itu. ya, Karena Jibril, itu nanti malaikat Jibril. Al-Jabar. Ya, malaikat Jibril kan. Iya, itu Ruhul Kudus. Otomatis Itu Ruhul Kudus. bayangan saya vibrasi dari Kang Teddy sampaikan tadi, karena malaikat itu beda dimensi dengan Ahmad. Kalau Ahmad kan bisa dipegang. Oh ya. Kalau ya. malaikat kan nggak bisa dipegang. Nggak bisa dipegang karena nanti kita ngomong super beyond dan Nah makanya, jadi karena itu ini lebih saya pakai vibrasi yang baru, maka saya pakai bahasa baru, tidak pakai bahasa lama. Jadi saya membayangkan Nabi Muhammad Ahmad dari Bani Hasim yang berkhalwat di Gua Hiro, itu bertemu secara langsung dengan malaikat Jibril. Betul. Tetapi dalam arti begini, kalau saya anggap aja saya ini Ahmad, sampean Jibril. Saya melihat sampean. Jibril juga melihat. Iya. Sama-sama, walaupun beda dimensi. Iya. Yang Ahmad bisa dipegang, sementara Jibril tidak bisa dipegang. Iya. Ya, seperti itu. Pasti. Nah, tapi berkomunikasi. Berkomunikasi. Nah, berkomunikasi, terjadi komunikasi. Dan otomatis Ahmad ini diperdengarkan suara oleh malaikat Jibril. Yang bisa didengar bukan pakai telinga ini, daya tetapi dengarnya yang jalan. Daya dengarnya yang jalan. Nah, itu yang terjadi. Betul. Ya, sampai akhirnya Ahmad ini bisa mengulangi kata-kata yang dibawakan oleh Jibril. Itu jadi, yang ada dalam bayangan saya. Maaf, gini. Jadi gini, Mas Kaji. Kalau di Al-Quran nanti sebetulnya ada di Al-Quran, di surat ayat, saya nanti bisa menunjukkan semua itu. Artinya kita ini ngobrol dulu aja. Karena sesungguhnya agama kalau kamu itu pengen mendalami yang namanya huda dengan bayinah, dengan furqan. Ini artinya huda ini kan sesungguhnya proses kamu mencari literatur dengan alam semesta ini. Artinya kan alam semesta, sebetulnya hidup ini kan hanya dikendalikan oleh energi, frekuensi, vibrasi. Berarti di situ kan ada resonansi. Nanti kamu mencari potensial. Lah si Ahmad tuh ahli di bidang itu gitu loh. Karena kejiwaan itu pendekatannya hanya itu, tidak bisa dengan yang lainnya. Karena nanti akan akan diproses dengan sistem neurolog yang ada di dalam dirimu. Neuro itu sebetulnya apa ya? Sistem saraf yang ada di dalam tubuhmu gitu loh. Artinya kalau kita pengen membahas itu ya harus paling enggak kita memang juga ngeh terhadap ilmu pengetahuan. Paham terhadap ilmu pengetahuan itu nanti pada puncaknya dia akan menuju ke ketuhanan itu sendiri karena ilmu itu memang menunjukkan esensi substansinya Allah itu gitu loh.
dengan berbagai macam proses, karena di dalam dirimu sendiri, setiap sel-selmu yang ada di dalam tubuhmu itu sesungguhnya mengandung kecerdasan yang maha dahsyat. Kecerdasan alam semesta tanpa batas itu ada di dalam dirimu, sedangkan alam semesta tanpa batas ini pun punya kecerdasan sendiri. Lah, bagaimana kamu menyerap sebagai server, bisa menerima sinyal-sinyal dari luar, sehingga kamu nanti seperti burung hudhud itu loh. Akhirnya kamu menjadi Sulaiman, itu sebetulnya kan bahasa Al-Qur'annya spektakuler. Itu nanti super ego, makanya bisa mengendalikan si Bilqis. Bilqis ini egonya. Lah, hudhud itu sesungguhnya segala vibrasi kecil-kecil yang ada di alam semesta kecerdasan ini, kamu serap, kamu sebagai server, nanti untuk menerjemahkan, mengobservasi di dalam dirimu itu. Tapi jangan sampai keluar dari risalah. Termasuk milad Ibrahim itu nanti yang dipakai. Sesungguhnya itu. Makanya selalu pasti yang mewakili kenabian adalah Ibrahim, yang mewakili kerasulan nanti akhirnya Musa. Karena Musa kecerdasan, Ibrahim logika. Lah, mengapa saya contohkan gini? Mengapa Nabi Adam itu sampai dia diusir oleh Allah dari Jannatul Ma'wa? Itu sesungguhnya apa sih? Gitu loh. Kalau di dalam diri kita apa sesungguhnya? Wong itu khuldi itu apa gitu loh. Jadi dia pemikiran yang telah terlepas dari kesadarannya. Itu sebetulnya. Pemikiran yang terlepas dari kesadarannya. Dia tidak bisa mengendalikan pemikirannya itu. Maksudnya gimana? Nggak paham Super saya. egonya kalah dengan egonya. Sulaimane kalah. Karena ngerti Ratu Bilqis ayune kayak ngono, delereng gitu loh. Jadi gini-gini. Kamu terlepas dari kecerdasan logikamu. Itulah neraka. Bahasa gampangnya mabuk gitu dah. Ya mabuk, enggak sadar kamu. Ya kan mabuk kan berarti. Kan? Iya. Sebetulnya itu. Artinya cuma orang begitu sangat bingungnya menerjemahkan apa yang dimaksud itu gitu loh. Sidratul Muntaha itu sebetulnya tingkat kesadaran kamu menyadari saat ini, detik ini dan sekarang, enggak usah berpikir tentang besok, enggak usah berpikir kamu yang dari rumah setat tadi. Karena sudah kamu lalui, semua itu realitas gitu loh. Allah tuh realitas itu gitu loh. Ada yang kamu setat dari rumah sampai ke sini tadi tahu-tahu diajak ngopi dulu, makan, rokokan. Pernah berpikir itu? Dan itu realitas yang bisa kamu loncati sedetik pun. Itulah Allah. Nah, orang kadang terlepas dari itu, makanya mending ngerokok. Gak menyadari itu kamu. Orang pasti 99% seperti itu. Makanya gimana kamu sekarang selalu menyadari saat ini, detik ini, dan sekarang. Tidak usah berpikir besok, tidak usah berpikir yang telah kamu lalui tadi. Ngapain? Kalau kita membahas ini loh ya, artinya kita kan mau membahas bagaimana beragama dengan kecerdasan dan logika. Sehingga kamu nanti selalu rasional. Karena apa? Cocok gitu loh. Dengan petunjuknya cocok, dengan buktinya sudah bisa kamu rasakan. Habis itu kamu menemui kelengkapan Al-Furqan, akhirnya punya indikator. Oh, ternyata kalau ada gelap itu tidak ada keterhadiran cahaya. Kalau ada cahaya berarti tidak ada keterhadiran gelap. Akhirnya kamu melampaui dualisme itu. Makanya seperti si Musa neng mukodasi tua. Tinggalkan terompahmu kalau kamu pengen menemui aku. Allah sendiri bilang seperti itu. Berarti dengan kata lain kita tidak boleh punya rencana dong. Itu nanti beda. Karena punya rencana itu nanti kaitannya dengan Maryam. Isa ibnu Maryam. Itu karena ada harapan pasti yang jelas karena kamu sudah menerima petunjuk. Sehingga kamu semangat di situ. Itu nanti Maryam. Lah dia makanya harus tapa sampai 3 hari itu enggak makan, tapa diem. Nanti akhirnya ketemu Mbak Yahya. Itu berproses. Nah, kembali ke Ahmad dan Muhammad tadi. Topiknya kan. Lah artinya ini
kita Iya. generalisasi Iya, dulu. generalisasi. Nanti akan lebih spesifik. Ya, jadi ini mengarah kan ke sana. masih umum lah. Ya. Artinya ketika Ahmad yang tadi di Gua Hiro berkholwat Ya. dapat petunjuk kemudian menjadi Muhammad itu bagaimana? Itu begini. Karena Ahmad sudah mengenal dirinya sendiri, maka dia kenal terhadap siapa sesungguhnya yang menciptakan saya. Karena dia selalu menemui realitas. Dan dia menerima realitas itu selalu dengan memuji. Akhirnya namanya Muhammad. Contohnya. Karena terpuji. Contohnya dalam kehidupan. Karena Ahmad sudah bisa merasakan kehidupannya itu, merasakan hidupnya itu, merasakan kehadiran Sang Pencipta, keberadaan Sang Pencipta, maka Ahmad selalu memuji setiap langkahnya. Akhirnya dikatakan Ahmad itu terpuji. Karena dia selalu bisa memuji di dalam apa yang dia lakukan sinkron. Bagaimana waktu sebelum dia dapat petunjuk di Gua Hiro itu, dia bisa melakukan atau dia merasakan petunjuk itu sehingga dia bisa disebut terpuji tadi. Nah, sebelum mendapatkan petunjuk, Muhammad itu juga sering gelisah sebetulnya. Karena menghadapi kondisi Jazirah Arab yang saat itu seperti itu. Artinya kita tidak usah ngomong ke sana ya. Artinya Ahmad sendiri itu merasakan bahwa kegelisahan di dalam dirinya luar biasa. Tentang kehidupan itu. Yang membuat dia penasaran. Apakah hidup hanya sekedar seperti ini gitu loh. Makanya dia mengasingkan diri. Karena gini, saya contohkan dalam hidup gini aja ya. Ada kolam. Ya. Airnya jernih sekali. Terus di sebelahnya ada, kita taruh rokok gini aja lah. Ya. Saat air jernih itu ada rokok di sini, kan akan nampak betul. Tapi begitu air itu sudah kamu tepuk-tepuk gini, apakah ini akan muncul di situ? Tidak akan bisa muncul. Apalagi kalau airnya keruh. Artinya apa di sini? Si Ahmad sangat prihatin dengan keberadaan kehidupan sekelilingnya. Orang Arab seperti itu semua hidupnya. Jahiliyah. Karena yang dinamakan jahil itu apa sih sesungguhnya? Melanggar aturan, tidak ada aturan. Tidak. Jahil itu bodoh itu loh. Oh, jahil itu bodoh. Bodoh. Sebetulnya jahilun itu kebodohan itu. Orang ini setiap melakukan apapun kok nggak pakai logika ya, nggak pakai kecerdasan ya, gitu loh. Akhirnya Muhammad mencari, mengasingkan diri karena apa? Dia pengen tenang. Dengan ketenangan itu maka kejernihan akan muncul. Saya contohkan seperti kolam tadi. Kalau di sini ada gini, ada kolam yang jernih, maka ini akan sangat, sampai dasarnya pun bahkan ada koin pun nampak. Kalau jernih. Tapi kalau ada gemicik sedikit, tidak bisa. Makanya kalau di dalam otak kamu sendiri ada gelombang. Gelombang beta, gelombang alfa, gelombang theta, gelombang delta. Saat kamu di gelombang beta yang krodit itu, tidak mungkin kamu akan menerima wahyu. Tidak mungkin kamu akan menerima petunjuk itu dengan jernih. Karena sudah krodit kamu. Makanya mau tidak mau harus berkholwat. Kamu menyendiri dulu. Kamu diam, mengheningkan cipta dulu. Seperti saya contohkan. Karena kamu pasti keruh nanti kalau di lingkungan yang luar biasa. Karena apa? Krodit, bising. Makanya yang terbaik sesungguhnya, orang itu tetap puasa, tetap berkholwat. Karena harus menerima petunjuk itu. Karena petunjuk itu sangat jernih sekali, tidak ada noise-nya, tidak ada humming-nya. Boleh bertanya di luar konteks sedikit, tapi dalam konteks. Iya, apa? Monggo. Ketika saya diam, habis sholat, saya tidak wirid, tidak membaca apapun. Cuman saya duduk aja di sajadah, diam aja. Memperhatikan napas. Kebetulan sebelumnya habis ngaji. Ya. Nah,
Terus tiba-tiba dalam pemikiran atau dalam hati lah, bukan pemikiran, dalam hati. Itu saya diperdengarkan atau saya yang mengucapkan, tapi saya yakin saya diperdengarkan karena saya posisi diam. Dia bilang, kamu yang ini dialognya saya ya, dialog di dalam diam tadi. Kamu kalau baca alif lam mim apa artinya? Saya bilang, karena saya bacanya terjemahan Al-Quran Menteri Agama Republik Indonesia, maka alif lam mim itu diartikan di situ hanya Allah yang tahu. Iya kan? Ya. Ya, kalau kita pakai terjemahan Al-Quran versi Kemenak. Kalau alif lam mim, maka di bawah tuh note-nya hanya Allah yang tahu. Nah, pada saat itu saya dibisikkan. Dia bilang begini, kamu mau tak kasih tahu artinya alif lam mim, katanya. Apa? Saya bilang. Nah, itu saya diperdengarkan. Alif lam mim itu ini. Nah, itu bagaimana? Itu suara siapa? Diperdengarkankah termasuk atau apa? Karena saya tidak sedang ngapa-ngapa, saya diam saja. Ya. Akhirnya saya oh ternyata alif lam mim itu artinya ini. Saya diam saja, tidak diam. Cuman ini buat saya saja. Yang pasti saya tahu alif lam mim itu artinya ini. Satu ketika kumpul dengan para orang-orang yang menurut saya di atas saya, loh, kok mereka mengartikan alif lam mim itu seperti yang saya dengar. Dan itu memang tidak ada di tulisan Kemenak, nggak ada. Tapi mereka juga memahami seperti yang saya pahami. Saya gini, dia dapat dari mana? Kalau saya jujur saja tidak dapat dari siapa-siapa karena diperdengarkan langsung. Ya, itu bagaimana? Apakah termasuk Sami'un? Sami'un tidak seperti itu sebetulnya ya, kalau di Al-Quran. Karena nanti di Al-Quran itu banyak hal yang berkaitan dengan itu. Cuma kalau yang saya tulis, sebetulnya ada itu. Cuma nanti terlalu suatu saat pasti akan saya jabarkan itu ya. Cuma tidak saat ini, karena ini nanti kita membahas kecerdasan alam semesta dengan apa yang ada saat ini, karena prosesnya si Ahmad menjadi Muhammad kan gitu kita. Nah, yang saya pertanyakan tadi itu, apakah setipe mirip diperdengarkan itu, gitu loh. Maksudnya pertanyaan saya itu. Tidak, nanti ada pembahasan sendiri tentang Rasul sama Nabi. Jadi pembahasan Rasul sama Nabi itu nanti banyak bab. Nanti biar Mas Kaji ngerti bahwa itu terdiri dari 23 itu nanti. Jadi nanti termasuk yang kemana dia gitu loh. Karena kalau kenabian dan kerasulan itu kan sudah dipatroh. Tidak ada lagi tuh. Ya. Tapi nanti ada utusan. Karena roh sendiri itu sesungguhnya utusan. Roh itu utusannya Allah yang dihembuskan di dalam manusia. Makanya Kanjeng Nabi Muhammad gini, ada pertanyaan. Yang apa Muhammad iku usiane kok swidak telu? Sampean tahu apa enggak? Kalau di jumlah berapa jumlahnya? 63 itu. 9. Padahal hitungan itu tertinggi berapa? 9. Itu menunjukkan bahwa Ahmad wi makhlukku, ciptaanku. Allah ingin menunjukkan kepada kamu dengan coding seperti itu. Dan kalau tidak ngaji Quran tidak tahu itu. Dikira apa serta-merta seperti itu atau otak adik gadok? Tidak. Mengapa sampai orang mulai kapanpun sampai sekarang tahunya bahwa Muhammad usianya 63? Padahal hitungan 1 sampai 9 itu makhluk. Genap sampai 10, 1 digandeng sama 0 ini adalah genap. Nanti algoritma berjalan. Karena persoalan akan bisa diselesaikan kalau angka 1 sampai 9 ada nolnya. Kalau tidak ada nol, maka angka 1 sampai 9 diskualifikasi, gugur, tidak ada artinya.
Lah usianya Kanjeng Nabi ternyata di situ itu posisinya. Apakah ini sebuah kebetulan? Tidak. Karena ini grand desainnya adalah Sang Khalik. Dan ini sangat logik sekali, sangat sistematis, metodologinya luar biasa. Tapi jujur saya belum paham dengan usia 63 menjadi 9 itu, kalau bahasa saya masih otak-atik gatuk Jawa lah. Ya. Tapi kan 6 sama 3 dijumlah jadi 9. Kebetulan saja jumlahnya 9 kalau menurut saya lah ya. Iya. Karena kita tahu numerik itu 1 sampai 9. Iya kan? Tapi tidak ditulis angka 0 di depan. Tapi setelahnya kok jadi 10 kan gitu. Nah, itu kan kalau kita membahas itu, maka kita masuk ke bab aljabar, matematika. Ya. Lah, saya tidak paham. Quran tidak pernah mengajarkan 1 sampai 9 berhitung 1. Cuman saya tahu ada pelepah bulan sabit 1 atau ahad 1 dan sebagainya ya, sampai ahad, isnin, salasa, arba dan sebagainya. Itu kan bahasa. Nah, jadi saya tidak bisa melihat di Al-Quran itu ada matematika. Nah, itu saya belum bisa. Oke. Ya, jadi ketika disebut usia 63 kemudian 9 kemudian itu menurut saya itu ilmu pengetahuan umum. Ya. Bukan Al-Quran. Ya. Nah, jadi saya belum masuk dengan 63 moro-moro jadi 9, itu bahasa utak-atik gato lah bahasa saya masih. Karena kalau mau coba sebutkan mana ayat Quran yang menyebutkan angka 1 sampai 9 kemudian 10 kan nggak ada. Oke. Nah. Sekarang gini. Makanya di dalam beragama itu sebetulnya universal, Bro. Kalau kita ngomong agama lah ya. Karena di agama itu tidak ada pengecualian sebetulnya. Mengapa universal? Makanya di dalam agama kalau orang selalu ngomong torekot, syariat, satunya marifat, hakikat marifat. Ada 4 itu kan. Saya tidak pernah, saya tidak menyalahkan itu. Boleh-boleh saja. Wong juga semua bisa menjabarkan dengan dalil-dalil atau dengan ayat apapun dia jabarkan, monggo. Karena ada 8 miliar untuk menjabarkan itu. Lebih luas, lebih baik gitu loh. Karena bagi saya begini, ilustrasinya ya, contoh yang konkret aja gini. Saat saya memandang sebuah pohon ini depan, saya ini mangga, maka saya tidak bisa melihat satu sisi dahan atau rantingnya, atau daunnya, atau akarnya, atau pohonnya, atau bunganya, tidak bisa. Karena dia harus kamu pandang sebagai tumbuhan yang mempunyai kecerdasan alam semesta. Hewan pun sedemikian juga. Saya ngomong bahwa hewan itu juga bertumbuh, beranak pinak, bereproduksi. Tumbuhan pun juga seperti itu, bertumbuh, bereproduksi, beranak pinak. Sama dengan kamu, dengan linasi, sama dengan manusia, tidak ada bedanya sesungguhnya. Lah yang membedakan dia tidak berjiwa, kita berjiwa. Nah, jiwa inilah yang harus kita baca, kita selesaikan dulu di sini. Tugas kita di sini sebagai khalifah fil ard itu menggali jiwa kita ini, sehingga nanti jiwa itu tataran tertingginya nanti menjadi insan kamil itu. Nanti bisa rodiyah mardiyah itu loh. Sebetulnya ke sana. Karena selama manusia itu disebut nas, berarti nanti gandengannya karo jin jian. Innal jinnati wan nas. Iya, wis pasti itu. Karena manusia disebut nas, itu dia masih posisi amarah. Nanti kalau sudah melakukan proses, dia disebut man. Tadi yang sudah melakukan. Ini lawamah, mempunyai penyesalan dia. Lah grade tertingginya nanti insan itu. Karena nanti ittaqullah haqqa tuqatih, ke sana arahnya. Wala tamutuna Illa wa antum muslimun. Sebetulnya itu ya kalau kita ngomong. Lah si Ahmad itu makanya yang bisa gandeng dengan tulisan Allah itu ya hanya Muhammad, bukan si Ahmadnya. Tapi harus ada meme-nya dulu di depannya.
Nah ya, Muhammad. mumpung ini. Jadi kita bedakan kadang-kadang, termasuk saya juga dulu, antara Ahmad yang menjadi Muhammad Iya. dengan Muhammad dalam arti yang terpuji. Itu kalau yang belum tahu, ketika kita menyebut Muhammad, bayangannya Nabi Muhammad yang pernah lahir di Arab. Di Arab Saudi. Ya, sehingga dikirim Al-Fatihah. Ya. Padahal kan bukan itu. Bukan. Nah, inilah yang membuat saya yakin, karena saya juga dulu ada di situ. Ketika saya mengatakan Muhammad, iya, maka bayangan saya adalah Nabi Muhammad. Iya, nggak usah sampean, saya pun seperti itu lama. Sampai suatu saat saya, ternyata ada Ahmad yang diangkat menjadi Nabi Muhammad. Ya, si orangnya. Dan setelah meninggal, itu ruhnya Muhammad. Arwah Muhammad. Tapi ada juga ternyata Muhammad itu yang mengartikan terpuji. Ya. Sesuatu yang terpuji. Nah, baru ada Ahmad yang menjadi Muhammad, yang dicintai Allah. Ada bahasa yang lain, Muhammad dalam arti terpuji milik Allah sifatnya. Nah, baru saya sekian puluh tahun, ternyata di dalam buah itu ada kulit dulu, ada biji juga, tapi satu kesatuan. Tauhid tadi, mawujud tadi. Ya, kalau pakai bahasa yang di Al-Quran saja, warasatul anbiya. Al-ulama warasatul anbiya. Nah, itu semua itu mereka Muhammad. Terpuji karena membawa sifat-sifat Allah. Iya kan? Yang saya diajarkan dari kecil, mulai dari wujud kidam baqo muholapatu, sekedar ngomong sampai usia hari ini, ternyata artinya ini sifat 20, mulai dari sifat 7, sifat 20, 50 sampai 100 sampai 99 Asmaul Husna itu. Ternyata setelah besar, ya kalau dulu kan agama turunan. Artinya kita diajarkan karena memang menerima pelajaran dari orang-orang tua. Tapi manakala kita mencari dalam arti berkhalwat juga, duduk diam, enggak baca apa-apa. Karena wis mblenger baca wiritan aneh-aneh. Karena setiap yang kita baca pasti kita ada udang di balik batu dari bacaan itu. Akhirnya saya duduk diam. Nah, persis seperti Kang Teddy sampaikan tadi, karena air itu mulai bening, mulai tenang, maka terlihatlah ternyata di dalam kolam tadi aneka. Ya, kita tinggal ambil aja satu-satu pelan-pelan. Termasuk istri kelihatan, ini. Akhirnya menjemput istilahnya, mengambil itu kan menjemput. Nah, tapi ini dalam konteks yang sangat luas. Tidak paham karena tidak ngerti. Cuman kok macem-macem ya, kelihatan macem-macem. Karena tidak punya basic, akhirnya bertanya. Kebetulan bertanyanya ke orang yang ngerti Quran, ya Kang Teddy ini. Akhirnya saya baca, oh iya, ini ayatnya, ini unnya. Nah, cuman yang menjadi pertanyaan saya pribadi, Ahmad dan Muhammad itu. Ahmad dan Muhammad itu tadi. Itu gini, Ahmad itu sebetulnya menunjukkan sosok sebuah makhluk. Dari ciptaan Allah itu. Jadi linnasinya seorang hamba sebetulnya. Nah, sedangkan Muhammad itu sesungguhnya hukum-hukum Allah yang telah ditetapkan. Muhammad itu
Ya, Muhammadnya itu. Hukum-hukum Allah yang telah ditetapkan. Atau Muhammad itu sendiri Al-Quran sesungguhnya. Risalah sesungguhnya. Termasuk dalam kemasan milad Ibrahim wa Musa itu. Makanya suhufam Ibrahim wa Musa kan gandeng itu. Ibrahim itu gandengannya Musa pasti. Ya. Karena gak iso mbok gandeng liyane. Karena Ibrahim itu mewakili kelojikan, Musa mewakili kecerdasan. Coba, kenapa Ibrahim kelojikan, Musa kecerdasan itu dari mana? Kan ini tadi dalam rangka Muhammad kan? Iya. Ahmad yang memiliki kelojikan dan kecerdasan dengan Muhammad yang itu Quran tadi itu, isi Quran tadi. Iya. Muhammad itu. Iya, karena risalahnya Allah sendiri itu. Tadi, Allah. Yang makanya ditulis Allah, menjadi Quran itu tadi dan tubuh ini. Makanya Allah gandengannya Muhammad. Toh seandainya apa ndak ngeri saat kita itu tuh, ini contoh ya, ini contoh kasus. Seandainya kamu Muhammad dan aku iki umatmu, terus tekok ngene, lah ya lho Mat. Wong dapuramu ya menungso mangan sego. Lek jejer kalau tulisan Allah kok edak men kamu. Kalau ditanya gitu ndah neodeknya Muhammad gitu loh. Si Ahmad bagaimana jawab saat itu kalau ada yang bertanya nakal seperti itu gitu loh. Sik Tomat. Wong kuwi padha aku. Ya nikah, ya gelem kelon, ya mau merokok, mau makan, punya lapar. Cek enake sampean jejer mbek tulisan Allah. Terus Muhammad gimana ndak dek jawabnya? Kan harus logika, harus rasional. Harus pakai kecerdasan. Oh jangan salah, si Ahmad makhluk. Hambanya Allah, ciptaannya Allah. Tapi Muhammad ini bukan makhluk. Muhammad adalah aturan yang ditetapkan oleh Allah. Akhirnya dia nanti ngerti Rob itu loh. Karena saya kan ngomong, dari Laha menjadi Allah. Allah menjadi Rob. Rob tapi enek Malik. Karena ada kekuasaan. Karena penguasa itu. Ada yang dikuasai itu. Ini kan keterhubungan sesungguhnya. Ayo coba kita sedikit menggunakan akal pikiran kita. Pemirsa, nanti gini. Pemirsa nyandak enggak omongannya? Saya terus terang aja pemirsa, karena ini riset ya. Ini saya riset ini. Kalau saya bertanya dengan yang lalu-lalu, saya membawa. Makanya saya tidak mau bertanya, kecuali saya meresonansi apa yang disampaikan, kemudian saya mencoba memvibrasi di dalam diri saya. Karena ini ibarat disket ini baru di riset ulang, di burning. Jadi nol saya, terus terang aja, tidak membawa pengetahuan sebelumnya. Iya. Jadi yang saya tangkap tadi pertama, ketika Ahmad berkomunikasi dengan malaikat Jibril atau Ruh Kudus, iya, itu dia komunikasi langsung. Artinya memang ada Ahmad, ada Jibril. Kalau Ahmad dipegang ada kulitnya, kalau Jibril dipegang nggak bisa, tapi terlihat. Iya. Seperti kita misalnya nonton TV gitu aja wes. Itu nanti dikatakan manusia azam, si Jibrilnya. Maksudnya manusia azam? Nanti kamu saya bukakan Al-Qur'annya. Ini ngomong dulu aja lah. Nanti suatu saat kalau kamu tanya itu saya bukakan semua. Nah, terus saya bisa tahu itu dan buka itu. Ketika dia terjadi komunikasi antara Ahmad dan Jibril, sehingga komunikasinya itu Jibril menyampaikan surat Al-Alaq, Iqra tadi, iya, kemudian diulang oleh Ahmad, ketika Iqra. Apa? Ya, ulangi yang saya ucapkan, kan maksudnya begitu tuh. Dia bukan pengucapannya yang diulangi. Apa? Tapi remaining sistemmu terhadap pemahaman kelojikan dan kecerdasan yang telah diciptakan Allah itu loh. Karena sesungguhnya apa yang diciptakan Allah ini remaining system. Percaya apa enggak sampean kalau semua saya belum hidup paham ini maksudnya remaining system? Sekarang hari itu ada berapa sih? 7. Hari apa aja? Senin, Selasa sampai Senin, Minggu. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu.
Ahad, hanya 7 tuh. Kamu hitung miliatan tahun pun ada yang melebihi 7 hari ini? Nggak ada. Nggak ada. Berarti kan remaining system. Sekarang dari detik, menit, jam, hari, bulan, tahun. Balik lagi. Kan kembali lagi terus. Sesungguhnya remaining system. Nggak berapa kali pengulangannya, tahun ke berapa? Silakan. Karena dalam 1 bulan ada 28 hari, ada 31 hari. Tapi tidak bisa kamu melampaui Ahad sampai Senin itu. Karena ini sebuah ketetapan. Ini yang dikatakan terpuji karena tidak pernah dia meloncat dari situ. Interpretasinya jadi, orang aja yang akan melampaui itu. Tinggal Ahad Senin yang keberapa kali. Berarti kan pengulangan. Makanya remaining system hidup tahun itu. Pun juga pengulangan. Pasti, tahun keberapa, tapi awalnya dari detik itu. Fatihah sendiri kalau sampai lihat berapa? 7. 7. Tingkatan langit berapa? 7. Tingkatan bumi berapa? 7. 7. Surga juga ada 7. Bayangkan, apakah orang tidak mau berpikir secara logika dengan kecerdasannya itu, bahwa sesungguhnya ternyata semua remaining system ya. Kalau kamu hitung, kamu nanti masa dari Mas Kumambang sampai nanti Pegat Roh menjadi pocong, itu ternyata juga 7. Makanya kalau kamu belajar, silahkan kamu belajar apapun. Tapi jangan lupa, kamu punya pertanggungjawaban secara pribadi, tidak bisa kamu wakilkan terhadap siapapun. Seperti kamu start dari rumah tadi ke sini. Tidak ada kamu mewakilkan dengan kakinya istrimu yang paling kamu cintai. Ayahmu, ibumu yang kamu senangi dan kamu cintai. Tidak bisa. Dirimu sendiri ternyata yang harus ke sini. Berarti kalau kayak gitu doa pun tidak sampai, nggak ada. Saya tidak ngomong seperti itu. Ya artinya kalau kita dengan bahasa seperti tadi. Artinya kita terus jangan, makanya saya selalu tidak mau ngomong ke orang. Enggak, ini kan sesuatu yang tertutup di kotak Pandora. Itu kan tidak diketahui orang. Kita tidak ngurus orang itu mau ikut kita, mau enggak ngurus. Cuman artinya kecerdasan itu harus diasah. Dia akan berpikir sendiri. Tapi kamu harus mencari potensial yang tepat karena kamu nanti menjadi server sebetulnya. Lah Muhammad itu server, si Ahmad loh ya. Saya bukan Muhammad loh ya. Si Ahmad, biar ngomong saya enggak salah. Si Ahmad ini adalah servernya. Seluruh kecerdasan alam semesta itu masuk ke si Ahmad. Sehingga akhirnya nanti menjadi Muhammad si Ahmad itu. I know. Karena beliau bisa meremaining sistem dirinya sendiri. Contohnya gini lah. Tulisan ini Mas Kaji, kalau saya taruh di sini kan dibaca enak. Terus tulisan ini kalau saya jauhkan 100 meter dibaca sudah tidak bisa. Tapi kita dekatkan di batuk kita, di kening kita ini juga tidak bisa. Lah tulisan ini kalau masuk ke aliran darahmu, kamu dalam jiwamu, gimana ini bacanya? Nggak bisa. Harus kamu remaining system dulu. Kamu melebur dulu dengan ini. Masuk ke dalam darahmu, sehingga darahmu ini nanti bisa kamu keluarkan sendiri, kamu baca dengan apa? 1, kecerdasanmu. 2, dengan logikamu. Biar ada metodologi yang sistematis di dalamnya, kamu observasi. Kalau pakai bahasa Gen Z begini. Kalau pakai bahasa Gen Z, jadi aturan-aturan tadi, Muhammad tadi itu, yang kalau dalam bahasa Quran itu wahyu, yang disampaikan oleh malaikat Jibril ke Betul, Ahmad, itu kad ini atau memori berisi data-data yang ditanam ke si Ahmad. Kamu kok baru sadar, sesungguhnya jiwamu itu adalah data. Bukan, bahasanya tadi kan, bahasamu itu kan bahasa umum. Jadi sulit orang itu apa sih yang... Makanya saya kan membaca vibrasi itu, ini apa sebenarnya yang diomongkan. Nah, sampai tadi saya dapat inspirasi bahwa gampangannya nih ya, yang dipotong dulu nih. Ya. Wahyu,
ini Muhammad. Betul. Ya kan? Betul. Anggap aja ini Quran 30 juz. Masuk neng Ahmad. Masuk neng Ahmad. Soundcard, card namanya. Memori yang berisi aneka program. Masuklah di Ahmad. Ya itu Qurannya di Ahmad tadi. Ya. Akhirnya Ahmad ini menjadi Muhammad namanya. Betul. Setelah dibungkus. Tapi maaf ya. Kau terlibat sih. Jadi gue ya editor. Sebetulnya Linasi itu sudah jadi Muhammad. Otomatis dengan sendirinya kalau sudah Makanya ketika dia sudah mendapat memory card gini paling gampang nih bahasa yang di zaman now ini. Kalau kita beli komputer kosongan kan mesti mbok installnya itu kan Windows. Wah, Windows-nya itulah si Muhammad itu. Ahmad ini komputer kosongan. Pinter. Sebetulnya seperti itu, Bos. Tapi awakmu kudu gawe Quran 30 juz. Betul. Karena nanti kalau tidak make itu sing mlebu ra karu-karuan apa meneh gur mbok apalne sik karena we ra buta huruf. Sampean wis ngapalne dhisik sampai apal kalimate, tapi awakmu nggak ngerti esensi dan substansinya, itu yang berbahaya. Karena akan menimbulkan apa yang selama ini diterapkan itu gitu. Artinya seperti saya nggak mau seperti orang menyanyi lagu Jawa atau menyanyi lagu Barat tapi nggak ngerti artinya. Terus gimana dia bisa menjiwai apa yang ada di dalamnya? Makanya yang bisa menginstal itu hanya programmer. Karena programmer itu bisa membaca coding-coding yang ada di bahasa pemrograman itu. Lah programmer itu kenabian dan kerasulan setelah dipatroh dengan bahasa ba'ats dan arsala wis gak ono meneh. Tapi engko dikei al ulama warasatul anbiya ning yo enek sing betik, beling. Karena ini ya semacam-macam ndak tahu. Ya ini. Karena ada super ego, karena engko kaitannya mbek munjilin musawimin karo ya, karena murdifin. Ada jin dan jun niku mau terakhir kan. Makanya selalu ada penyimpangan. Gitu loh sayang. Makanya nek sampean pengen sing lebih spesifik memang ngaji 4 mata, Bos. Karena dulu ngaji sampean yang saya kasih ke sampean itu belum advance. Advance kan kita setelah usia berapa sekarang? 55 tahun gitu secara logika. Dulu 10 tahun yang lalu berarti kita kan baru 45 tahun. Ini kan karena makanya gini, di dalam Al-Qur'an itu ada jalan nganan atau kiri. Tapi mengapa tidak disuruh memilih ini? Pilihlah jalan yang mendaki. Karena Al-Ma'arij, bro. Sesungguhnya itu. Karena Isra diperjalankan seorang hamba. Tidak disebut Muhammad atau Ahmad di situ. Berarti nek seorang hamba siapa? Siapa saja. Ya sudah. Kamu pengen sekedar cerita dan dongeng dan sejarahnya Nabi Isa, Nabi Musa, Muhammad, Nabi Ibrahim, atau kamu pengen mempraktekkan itu di dalam dirimu? Sudah. Itu loh. Cuman yang paling penting. Nah, karena masih puzzle, masih berserakan, akhirnya kan harus diwadahin tadi. Ada softwarenya, harus ada hardwarenya. Karena kalau hardware saja tidak ada softwarenya tidak berfungsi. Software saja tidak ada hardwarenya juga tidak berfungsi. Harus. Tapi bedanya begini, kita harus tetap membatasi loh ya. Bedanya software itu ada pembaharuan sistem. Tapi kalau jiwamu enggak. Jiwa tidak mengenal usia. Ya, betul. Tapi kalau badanmu, anatomi tubuhmu mengenal usia. Ya. Artinya bisa disebut laki perempuan. Artinya jiwa itu kan ruh sebenarnya. Jadi, ruh itu unsur hidupnya, Bos. Ini nanti beda lagi loh ya. Karena HP ini unsur hidupnya adalah baterai. Tapi jiwanya nomor. Oh, ya. Nah, makanya kamu itu segitiga bentuknya. Kepalamu 1, kakimu 2, kanan kiri.
Paham enggak kamu di situ mengapa segitiga kamu bentuknya? Enggak. Nah, itu. Makanya saya selalu ngomong bahwa sesungguhnya Al-Quran itu luar biasa. Saya dulu juga enggak temu ini. Dan apakah saya ketemu seperti ini harus dengan dibisiki, harus enggak, saya selalu berpikir Al-Quran kok seperti ini ya. Cara belajarnya terus gimana nek seperti ini. Terus saya mau ketemu dengan siapa? Padahal guru saya awalnya Al-Quran ini semua sudah berpulang. Tapi karena penasaran saya begitu tinggi, saya selalu buka Al-Quran. Masa saya Al-Quran sekedar seperti ini di dalam diri saya? Lah saya akan menemukan gimana? Aku kemudian bingung gak duit. Saya kira ngurus. Loh bener. Nyatanya alhamdulillah juga tidak seperti apapun. Aku sudah mulai paham. Orang mau seperti itu silahkan. Orang masih pengen cuan-cuan. Saya tidak berpikir itu. Aku udah mulai paham sekarang. Karena saya akan berpikir bagaimana saya nanti bisa membuktikan kepada Allah bahwa tugasku neng kene dilimitasi, so aku bertanggung jawab ini tuh Gusti. Nggih pun siap, alhamdulillah. Karena begini, saya ilustrasikan seperti ikan di dalam akuarium. Kamu naik itu di air, turun ke air, nganan di air, ngiri ke air, maju ke air, mundur ke air. Begitu loncat, dadi iwak awakmu, dadi lawuh dipangan. Mati kamu. Artinya apa sih di sini? Ikan itu tidak sadar kalau dia di air, masih tanya air itu di mana. Lah apa nanti sadarnya kalau dia sudah dipancing? Tahu-tahu lho. Aku kok ngene? Ya dadi iwak sampean dadi lawuh. Jangan sampai seperti itu kita. Itu dengan kalimat meliputi kemarin berarti. Nah, jadi airnya itu Allah itu. makanya air itu ada di dalam dirimu. Tapi juga ada di luar dirimu. Udara. Bukan udara, air itu ada di dalam dirimu enggak? Ada. Nyatanya ada kandungan air 90% di otak, di kencing air kemihmu, di darahmu. Ada kandungan airnya semua. Tapi apakah air hanya di dalam sini? Tidak. Di luar dirimu juga ada air. Dan air itu meliputi dirimu. Begitu kamu tidak bisa mensinkronisasikan keadaan air, maka akan terjadi banjir bandang. Tapi air adalah unsur kehidupanmu. Sadari itu dulu. Sehingga kamu akan menelaah, mencari. Iya, maunya Allah seperti apa sebetulnya? Sebetulnya kamu kolaborasi, gitu ya. Dan nanti kamu menjadi umatan wasaton. Makanya setelah Allahu Akbar, tidak mungkin kamu dibatok gini sedekapnya. Juga tidak mungkin sedekapnya dikacuk ini. Ya paling enak titik seimbang emas di sini ini sudah. Karena ini tepat sudah keseimbangan. Oh, kalau kamu bahas Al-Quran luar biasa sebetulnya. Itulah kecerdasan. Dan itu sangat logik dan sangat rasional. Karena mengapa? Sesuatu yang tidak rasional berarti selain Allah. Ilusi dia. Karena Allah sama dengan rasional. Makanya selalu gandeng kelogikan dan kecerdasan. Oke pemirsa, semakin berat. Dan ini butuh pendingin. Jadi kita cukupkan sekian dulu malam ini. Kita sambung berikut ya, karena kopinya udah habis. Assalamualaikum. Salam. Asik iki mbok pecah-pecah wapi ngono dadine delok. Aku yang delok iku sama ya Allah iso ngene Gusti ya.